dan mencoba menisium pasangan dansanya. Teman-temannya yang melihat itu menertawakannya. Bocah itu tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu adalah hantu. Gadis yang berdansa dengannya itu tidak bisa dilihat oleh yang lainnya. Siswa itu ketakutan dan terjatuh. Itu membuat gadis hantu sangat sedih. Ia berteriak dan berubah menjadi asap, lalu menghilang. Selalu dibully oleh siswanya, membuatnya sering pindah. Dia datang untuk melamar pekerjaan di sekolah baru. Kepala sekolah itu bernama Tina. Ia membaca resumenya dengan santai dan segera menyetujuinya untuk mengajar. Namun, Modesto belum tahu jika sekolah ini berhantu. Guru sebelumnya sedang di perpustakaan, diganggu oleh kerangka tulang yang bergerak. Jadi, ia melompat dari lantai 3, lalu jatuh dan terluka. Akankah Modesto menjadi korban selanjutnya? Dia pergi ke kelas, menanyakan arah pada gadis berkacamata. Namun gadis itu malah menatapnya dengan takut, kemudian meninggalkannya. Hal itu membuat Modesto heran. Dia terpaksa mencari sendiri. Ia pergi ke perpustakaan di lantai 3. Dilihatnya ada sebuah lorong dan deretan papan kayu yang terbakar. Kondisi di dalam ruangan lebih buruk lagi. Terlihat seperti sudah lama tidak digunakan. Dan di ruangan itu, hanya Modesto yang bisa melihat. Di pojok ruangan itu, ada seorang siswa aneh yang duduk dengan jaket kulit. Dia adalah Danny, bos hantu di sini. Danny memanggil rekan hantunya yang lain untuk menakuti Modesto. Melihat Modesto tidak bereaksi sama sekali, mereka mencoba cara lain dengan memainkan kerangka tulang. Tapi dari sudut pandang Modesto, mereka hanya siswa nakal. Dia segera melarikan diri hingga bertemu kepala sekolah di tengah jalan. Lalu ia juga ingin mengundurkan diri. 5 hantu mengikuti Modesto, tapi mereka berhenti di gerbang. Mereka dibatasi oleh sebuah kekuatan. Ternyata hantu-hantu ini tidak dapat keluar dari sekolah. Saat Modesto ingin pulang, Tina sudah menunggunya. Dia menebak bahwa Modesto pasti telah melihat sesuatu. Dengarkan aku membutuhkanmu. Semua jenis hal aneh telah terjadi di sekolah ini selama bertahun-tahun. Tina berhasil membawa kembali ke sekolah dan menceritakan kisah 5 siswa. Di malam Natal 24 tahun yang lalu, ada 5 siswa yang melakukan kesalahan. Dimasukkan ke perpustakaan dan dikurung. Tidak ada dari mereka yang selamat dari kebakaran. Sejak kejadian itu sekolah menjadi aneh. Kepala sekolah meminta pada Modesto untuk menyuruh mereka pergi. Kalau mereka tidak pergi, sekolah tidak bisa beroperasi lagi. Melihat mata yang tulus dari Tina yang cantik, Modesto tidak kuasa untuk menolak. Esoknya, dia pergi ke perpustakaan. Ia bernegosiasi dengan 5 hantu. Namun negosiasi gagal. Modesto bahkan digantung di dinding panjang. Hei, bisakah kau membantuku? Bantu aku, Modesto tidak menyerah. Dia pergi ke psikiater dan bertanya bagaimana cara menyelamatkan jiwa. Psikiater ini tidak hidup, tapi yang tergantung dari belakang. Dokter memberitahu Modesto, ketika orang mati, mereka menjadi hantu. Umumnya ada sesuatu yang belum selesai. Murid-murid itu menjadi hantu dan tidak bisa pergi dari sekolah. Mungkin karena 80% dari mereka tidak lulus sekolah. Jadi, Modesto memutuskan untuk mencari cara dan membantu kelima hantu menyelesaikan ujian kelulusan. Siswa ini belum lulus setelah 24 tahun bersekolah. Karena dia adalah hantu. Kebakaran di perpustakaan 24 tahun yang lalu membuat ia dan 4 teman sekelas lainnya tak bisa pergi dari sekolah. Jiwa mereka juga terjebak di sekolah. Sekarang kelima hantu sedang melihat buku teks tebal di tangan mereka. Semua tercengang, karena Modesto memberitahu mereka cara agar dapat pergi dari sini. Mereka harus menyelesaikan ujian kelulusan sekolah. Kelima hantu itu lalu berkumpul untuk berdiskusi. Jorge sudah lama bosan dengan tempat ini. Angela juga ingin melihat dunia luar. Marifi ingin mencari pacarnya. Dan Pink Floyd ingin kembali menari. Setiap hantu punya alasan untuk pergi, kecuali Danny, yang masih merasa baik-baik saja. Pada paduan suara sekolah, Angela yang sangat ingin bernyanyi di atas panggung. Danny mendukungnya, karena tak akan ada yang lihat. Angela akhirnya menuruti Danny. Tapi saat dia bernyanyi, Danny diam-diam menaikkan volume mikrofon. Kemudian orang mendengar. Speaker mengeluarkan suara aneh dengan sendirinya. Itu adalah hantu wanita yang sudah mati. Apa? Siswa lain pun langsung lari berhamburan. Hal itu membuat hati Angela sangat sedih. Sejak itu Danny diasingkan oleh teman-temannya. 4 hantu lainnya kemudian mulai belajar bersama Modesto. Danny yang kesepian lalu bergabung lagi
dan ia meminta maaf dengan tulus kepada Angela. Lalu Dani bergabung dengan mereka. Hantu tidak butuh tidur, jadi mereka terus belajar seharian. Modesto berusaha menjadi guru serba bisa, dari sains ke sastra, lalu olahraga. Dia mengajarkan setiap mata pelajaran dengan baik, meskipun di mata orang luar dia seperti orang gila yang bicara seorang diri. Ujian kelulusan akan segera dimulai. Angela menjawab soal dengan serius, sedangkan yang lain berusaha mencontek. Hasil akhirnya keluar. Angela mendapat skor tertinggi. Dia senang karena sudah berhasil lulus. Siswa hantu lain mendapat nilai cukup, dan akhirnya mereka lulus. Pada saat ini, sinar matahari masuk ke ruangan itu. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan pergi ke surga? Tapi saat sinar hilang, tidak terjadi apapun pada mereka. Apa yang telah terjadi? Apakah Modesto berbohong? Para hantu pun marah dan pergi meninggalkan ruangan itu. Kemudian kembali mengganggu siswa lainnya. Panci nasi di kantin sekolah tiba-tiba meledak. Kerangka tulang berada di bas sekolah. Guru yang sebelumnya melompat dari gedung, sekarang melompat lagi, dan terluka sangat parah. Modesto menemui psikiater yang lehernya diikat. Psikiater bertanya mengapa cara Modesto itu tidak berhasil. Psikiater bilang itu tidak mungkin, kecuali jika siswa hantu itu memiliki hal yang belum terselesaikan, atau mereka melakukan kejahatan tetapi tidak mengakuinya. Kemudian Modesto mulai berpikir, mungkinkah Dani? Dia kembali bertemu para siswa hantu. Lalu Modesto mengatakan, semua ini tidak berhasil bukan karenanya, tapi karena mereka. Di antara para hantu, seseorang menyembunyikan sesuatu. Karena desakan dari Modesto, Dani akhirnya mengungkapkan rahasia terbesarnya. Kebakaran yang membunuh ia dan teman-temannya 24 tahun yang lalu. Dialah penyebabnya. Karena kebakaran di perpustakaan 24 tahun yang lalu, Dani mengubah kelima siswa itu menjadi hantu. Di hari itu, mereka tahu kebenarannya. Ternyata, Dani secara sadar menyalakan api. Namun, dia tidak tahu api itu akan membuat perpustakaan terbakar. Karena sebelumnya ia tidak mau dikurung, dan ingin pergi ke pesta Natal, jadi ia menyalakan sedikit api. Tak diduga apinya membesar sangat cepat, menjadi tak terkendali. Masuk neraka? Ternyata Dani yang paling berani di antara mereka, juga memiliki sisi lemah dalam dirinya. Tidak mengakui dan tak berani-berani menerima kesalahan. Namun Dani tidak tahu. Bahkan, setelah teman-teman mengetahui kebenarannya, mereka tidak menyalahkan Dani. 24 tahun mereka sudah bersama-sama. Sudah cukup untuk melawan semua kebencian. Hanya saja Dani belum bisa memaafkan dirinya. Pada waktu bersamaan, sekolah mengadakan sebuah pesta. Pengawas pendidikan datang untuk memeriksa. Karena sekolah itu punya banyak masalah yang aneh. Jika kepala sekolah tidak juga menyelesaikan masalah, sekolah itu akan benar-benar akan ditutup. Karena itu Tina berharap banyak pada Modesto. Jangan ada masalah di pesta sekolah hari ini. Otegi menghampiri Tina. Ia menariknya untuk bicara. Dia pikir Modesto itu gila. Mana mungkin ada hantu di sekolah. Tina muak dengan Otegi yang benar-benar keras kepala. Marivi lalu meminta Modesto untuk bertanya pada Otegi. Apakah Anda ingat 24 tahun yang lalu? Kau memiliki seorang pacar? Dia mati dengan keadaan hamil. Setelah itu, Marivi menulis surat yang dia tulis untuknya saat itu, untuk diberikan pada Otegi. Begitu Otegi melihat surat ini, ia mulai mengerti. Tapi untuk masa depan dan reputasinya, dia merobek surat itu berkeping-keping, seolah tak terjadi apa-apa di masa lalu. Pada acara hari jadi sekolah, karena paduan suara siswa sangat membosankan, para tamu pun mengantuk. Ini tidak bisa dibiarkan. Modesto meminta Angela untuk naik ke panggung dan merasuki seorang siswi dalam grup paduan suara. Nyanyian Angela kembali menghidupkan suasana. Penonton ikut bernyanyi dengan semangat, bahkan jika mati selama 24 tahun. Bahkan jika laut berubah menjadi daratan, hati mereka masih muda. Setelah itu, Otegi naik ke panggung menghentikan nyanyian. Ia mengatakan lagu itu tidak cocok dinyanyikan siswa. Ia juga melaporkan kepada pengawas. Hal-hal aneh terjadi di sekolah. Dani yang tidak tahan, merasuki tubuh Otegi, dan mengucapkan keburukan tentang dirinya sendiri. Dani membuat Otegi mengatakan hal-hal memalukan. Hal itu tentu saja membuat Otegi tidak bisa menjadi kandidat kepala sekolah lagi. Dani juga dengan tulus meminta maaf kepada teman-temannya. Semua orang memulihkan persahabatan lama mereka. Keinginan terakhir dari Pink Floyd terwujud karena diadakannya pesta di sekolah.
Sekarang semua keinginan sudah terpenuhi. Sebuah sorot cahaya kembali menyinari mereka. Guru Modesto, terima kasih banyak. 5 remaja terjebak di dunia selama 24 tahun. Dengan kenangan masa muda, mereka pergi ke surga bersama. Pada saat ini, Modesto mengetahui perannya sebagai guru untuk membimbing siswanya yang telah membuat kesalahan menuju jalan yang benar, dan meminta mereka untuk saling memaafkan, agar bisa tenang di alam sana.